Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Angga, NIM 200410701115. Dari jurusan Teknik Geofisika Universitas Syahwala. Kali ini saya akan memaparkan proposal saya, yaitu bagian dari proposal saya, yaitu bab 1 dan bab 3. Proposal saya berjudul dengan identifikasi letak-letakan dan rembesan air pada dinding bendungan di Kecamatan Payabakong menggunakan metode GPR atau Ground Penetrating Radar. Baiklah, langsung saja untuk bab 1 yaitu pendahuluannya dimulai dengan latar belakang yaitu 1.1. Pada Bendungan secara garis besar adalah reservoir yang menampung air dalam bentuk timbunan berupa dam atau bendungan. Di Indonesia, sebagian besar bendungan adalah tempat pembuangan sampah homogen dan sisanya adalah bendungan batu berkualitas. Bendungan pengisi dibangun dengan mengumpulkan tanah, pasir, dan kerikil ke titik tertentu untuk membatasi penampang lembah. Secara umum, bendungan pengisi dibangun untuk mendukung dan menyimpan air limpasan sehingga memperkuat bendungan untuk menyerap air yang dikandungnya. Secara umum, bendungan pengisi dibangun untuk mendukung dan menyimpan air limpasan sehingga diperkuat. Di wilayah Aceh terdapat suatu bendungan, yaitu Bendungan Keureto. Bendungan ini terdapat pembangkit listrik tenaga air yang digunakan untuk menyuplai listrik bagi penduduk sekitarnya. Salah satunya yang memiliki dampak cukup besar bagi warga yang terletak di Kecamatan Payabakong. Bendungan ini terletak di Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bendungan Keureto yang termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional atau PSN. Bendungan tersebut saat ini telah mencapai progres basic sebesar 65%, 65,63%. Artinya tak lama lagi Bendungan Keureto dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pada kasus Bendungan Keureto, terdapat retak-retakan yang muncul pada permukaan bendungan. Selain itu, masalah volume air dan terdapatnya galeri di dalam bendungan menjadi resiko terjadinya bencana. Jika volume air di bendung melebihi tinggi dari uringan dan banyak air yang masuk ke dalam retakan permukaan urungan bendungan, maka urungan menjadi tidak stabil. Begitu pula munculnya air di setiap galeri. Oleh karena itu, untuk mencegah musibahnya yang terjadi merugikan secara korban jiwa dan material, perlu diperhatikan stabilitas bendungan. Perhitungan stabilitasan terhadap geser, guling, dan piping. Berdasarkan fenomena kejadian tersebut, untuk meneliti permasalahan retakan yang timbul di uringan tanah, harus langsung terjun ke bendungan yang sebenarnya. Penyelidikan pada kasus ini saya sendiri akan mengambil metode GPR. Pada kasus ini, penyelidikan dengan metode geofisika dapat membantu untuk mendapatkan gambaran awal dalam proses retakan pada urungan tanah dan juga kemudian dibandingkan dengan pengujian metode lainnya yang sudah digunakan. Nah, metode GPR memiliki cara kerja yang sama dengan radar konvensional dengan mengirim gelombang energi antara 40 sampai 4 GHz ke dalam tanah oleh antena pemancar, lalu mengenai suatu lapisan atau objek dengan suatu konstanta dielektrik berupa. Selanjutnya gelombang akan dipantulkan kembali dan diterima oleh antena penerima. Waktu dan besar gelombang direkam pemancar dan
pengembalian gelombang elektromagnet berlangsung secara cepat, kemudian diproses lebih lanjut. Data GPR yang diperoleh kemudian diproses lebih lanjut. Survei GPR digunakan sebagai penginderaan bawah permukaan dangkal dan dapat digunakan secara efektif untuk membantu geologi bawah permukaan dangkal jika data GPR diproses dan diinvestasikan secara tepat. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul adalah yaitu bagaimana gambaran struktur bawah permukaan di bendungan Geruto dengan menggunakan metode GPR. Kemudian, apa saja jenis batuan yang berada di bawah permukaan bendungan Geruto? Kemudian, bagaimana keamanan bendungan Geruto terhadap risiko rembesan? 1.3 Tujuan penelitian investigasi di bendungan Geruto dengan menggunakan metode GPR untuk pertama, untuk mengetahui gambaran struktur bawah permukaan di bendungan Geruto dengan menggunakan metode GPR. Kedua, untuk mengetahui apa saja jenis batuan di bendungan Geruto dengan menggunakan metode GPR. 3. Menganalisis keamanan bendungan Geruto terhadap risiko rembesan. 1.4 Manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang geofisika tentang penggunaan metode GPR yang menggambarkan struktur bawah permukaan di bendungan Geruto. Selain itu, dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai beberapa jenis batuan terdapat pada lokasi tersebut untuk kepentingan proses penambangan dan landasan untuk meneliti lebih lanjut bagian instansi atau lembaga yang terkait. Kemudian bab 3 metode penelitian. Poin 3.1 Tempat dan waktu. Penelitian identifikasi rembesan dan letakan bendungan menggunakan metode GPR ini atau Ground Penetration Radar Opera Duo dengan IDS 600 MHz dilaksanakan pada bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023. Akuisisi data pada penelitian ini dilaksanakan selama 2 hari. Lokasi pengambilan data berada di Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. 3.2 Data yang diambil meliputi koordinat lintang dan bujur, frekuensi gelombang radar, ketinggian titik ukur, panjang lintasan, tipe konfigurasi, panjang bendungan, kedalaman bendungan, dan jenis material. Alat penelitian. Alat-alat yang digunakan adalah set generator GPR Opera Duo dengan IDS 600 MHz digunakan untuk recover dan transmitter dapat menerima dan mentransmisikan gelombang elektromagnetik. 2. Power supply. Power supply ini bisa dioperasikan selama kurang lebih sekitar 3 jam. Komponen ini mempunyai 2 terminal dengan pilihan 2 beda potensial sama serta terdapat 1 saklar dan dilengkapi dengan indikator berupa lampu. 3. Controller. Controller lebih dikenal dengan sebutan pengolahan data lapangan, di mana controller berfungsi untuk mengontrol sinyal pada reservoir sehingga bisa langsung ditampilkan oleh monitor. 4. Laptop. Laptop digunakan untuk merekam dan menyimpan data pada saat di lapangan juga sebagai alat monitoring visualisasi lapisan bawah permukaan secara langsung. 5. Kabel-kabel digunakan untuk menyambungkan operation ke suatu alat tertentu. 6. Meteran digunakan untuk membantu penentuan panjang lintasan. 7. GPR Garmin digunakan untuk menentukan koordinat lokasi penelitian. Yang terakhir, perangkat lunak seperti software Geoscan 32, software yaitu Reflex 2D Quick, dan Google Earth. 3.4 Diagram alir. Diagram alir ini yaitu dilakukan dimulai dari start, kemudian studi pustaka, di mana kami mengumpulkan bahan-bahan untuk melakukan studi kasus,
kemudian survei lapangan untuk melihat kondisi terkini lapangan atau yang akan diukur. Kemudian selanjutnya akuisisi data, dan kedua data studi, pengolahan data, interpretasi data, dan kesimpulan dan finish. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.